奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，玄习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。 Pemikiran bisa berubah. Di sana ada jalan kecil, entah menuju kemana. Rupanya kamu juga memerhatikannya. Jalan itu selalu ada di sana, sangat kelihatan. Kamu pernah lewat? Tidak, entah menuju kemana. Tidak berani. Siapa tahu ini jalan buntu. Atau mungkin juga ini jalan pintas ke suatu tempat. Maukah kalian coba melewatinya? Tidak ada yang mau mencoba. Dari arahnya, sepertinya ini mengarah ke tempat Dewa Tanah. Kalau begitu, Xiaolong, ayo kita lewati. Bagaimana? Jangan terlalu penasaran. Bagaimana kalau tersesat? Menurutku, Asi ada benarnya. Lebih baik tidak usah dilewati. Xiao Lice biasanya semangat berpetualang. Mau ikut tidak? Tidak, ada kemungkinan tersesat. Kalau begitu, kembali ke jalan awal saja. Takutnya bahkan jalan awal pun tidak ketemu. Terlalu berbahaya, tidak bisa. Kita tidak tahu jalan ini mengarah kemana. Kalau hari sudah gelap dan tidak bisa pulang, bisa gawat. Apa kalian tidak ingin coba jalan baru? Atau kita rencanakan untuk lain hari saja. Benar. Ya. Aduh, Sholime, kamu semakin membantu semakin sibuk. Bantu, adik bantu. Baik, adik bantu. Anak baik. Matahari hampir terbenam. Bawa masuk buah berangnya supaya tidak terkena embun. Kenapa ibu masih belum pulang juga? Mungkin karena hari ini banyak pekerjaan. Masih belum masak. Bagaimana ini? Kalau begitu, ayo kita bantu memasak. Apa kakek bisa? Tidak terlalu bisa. Saya lebih tidak bisa lagi. Tapi kita bisa bekerja sama dan mencobanya. Ya. Kalau ibu pulang dan melihat sudah selesai masak, pasti sangat senang. Kalau begitu, cepat bereskan. Kita mulai memasak. Kelihatannya lumayan. Biar ibu coba makan. Aduh, nasi ini gagal. Sudah ayah duga. Ibu, saya juga mau coba. Keras sekali. Benar. Tidak disangka, akhirnya kita tidak bisa bantu apa-apa. Saya kira mencuci beras dan menanak nasi adalah pekerjaan yang mudah. Jangan sedih begitu, ubah pikiranmu. Setiap kegagalan adalah pengalaman yang mendekatkan kita pada keberhasilan. Ibu optimis sekali. Dulu pertama kali ibu juga bukan langsung masak dan berhasil. Sungguh? Yang kamu katakan layak untuk diingat dalam hati. Ayah, ini juga bukan sesuatu yang bermakna. Ini hanya kesan yang saya dapat dari pengalaman. Ibu, lihatlah sayur yang kucuci. Lumayan kan? Bagus sekali. Xiao Lice, terima kasih atas perhatianmu. Kita bisa segera makan. Kalian tunggu di luar saja. Makan? Benar. Tapi nasi ini sangat tidak enak. Tenang saja, ibu akan mengubahnya jadi lezat. Ibu, rupanya ibu bisa sulap. Kurang lebih. Pengalaman memberitahu ibu harus bagaimana. Silahkan duduk. Wah, mewah sekali.
bukankah itu rengginang yang sudah lama tidak kita makan? Benar, yang piring ini asin, yang piring itu manis. Saya mau yang manis. Saya mau. Yang ini untukmu. Terima kasih. Ibu, rengginang ini harum sekali. Membuat saya teringat rasa masa kecil. Saya memang membuatnya berdasarkan ingatan masa kecil. Wah, sungguh rasa yang membuat rindu. Gigi ayah bagus sekali, masih bisa mengunyah rengginang. Saya memasak bubur untuk ayah. Dikulum lebih lama, masih bisa dimakan. Makan buburnya nanti saja. Ada begitu banyak jenis makanan, masih ada bubur. Tapi tidak ada nasi. Dulu saat belajar menanak nasi, kalau gagal dimasak jadi bubur adalah hal yang sering terjadi. Rupanya begitu. Nasi yang gagal dimasak jadi bubur. Ini adalah cara yang sangat cerdik. Pintar sekali. Bagaimana? Sebenarnya mau atau tidak? Kenapa harus melewatinya? Memangnya kamu tidak ingin tahu jalan ini mengarah kemana? Di dunia ini ada banyak jalan. Mana mungkin kamu bisa tahu jalan-jalan itu mengarah kemana? Saya ingin tahu jalan ini mengarah kemana. Ayo, kita manfaatkan kesempatan ini saat pikiran kita masih jernih untuk berpetualang. Kalau sampai tersesat, bagaimana? Tidak mungkin, kita coba jalan sedikit dulu. Kalau merasa tidak nyaman, kita segera kembali saja. Kalau kita menemukan jalan baru, pasti sangat menyenangkan. Sepertinya layak untuk dicoba. Saya masih khawatir kita akan tersesat. Tenang saja, saya sudah mengantisipasinya. Lihat, pita kuning yang bisa mencegah kita tersesat. Bagaimana caranya? Jadi penanda di jalan. Bagaimana caranya membuat tanda? Kita ikat pita kuning ini di tiap persimpangan dan belokan sebagai penanda. Jadi tidak usah takut tersesat. Wah, Afu pintar sekali. Biasa saja, asal kita mengubah pikiran, maka bisa terpikirkan. Yeay! Ayo, berangkat! Ayo berangkat! Jalan ini sangat jarang dilalui orang. Jalannya tidak begitu jelas. Terlihat jalan ini dulu sering dilewati, tapi sudah lama tidak ada yang lewat. Banyak sekali lumutnya, hati-hati jatuh. Kalian lihat, pita kuningnya sangat jelas. Tidak usah takut tidak ketemu jalan pulang. Benar, ide bagus. Masih harus jalan terus. Hutan bambunya sangat menakutkan. Harus hati-hati di hutan bambu, sangat mudah tersesat. Tapi kita harus melewati hutan bambu ini. Sepertinya karena hutan bambu ini, jalan ini jadi jarang dilalui orang. Tenang, jangan lupa kita ada pita kuning. Sudah sampai di sini, lebih baik kita jalan terus. Yang lain, ayo mendekat. Iya. Ayo, lanjutkan perjalanan. Saya melihat di depan ada cahaya. Hebat Sekali. sekali. Lihat, kuil Dewa Tanah sungguh di depan. Jalan di depan tertutup oleh rumput liar. Pantas saja kita tidak menyadari jalan ini. Jalan ini membuat jarak sangat dekat. Afu, katamu itu sungguh benar. Mengubah pemikiran sangat penting. Benar, kita adalah jagoan petualang. Saya pulang. Semuanya ada di sini. Bagus sekali. Oh, Xiaolice sudah pulang. Kakek, Kenapa senang sekali? hari ini kami menjalani sebuah jalan setapak. Jalannya tidak buntu. Jalan yang mana?
Menyambung kemana? Jalan yang tembus dekat kuil Dewa Tanah. Kamu bilang begitu? Ayah jadi ingat. Maksudmu jalan tua itu? Benarkah? Ayah pernah melaluinya? Tentu saja. Itu adalah jalan kami menuju sekolah waktu kecil. Jalan tua lebih sulit dilalui. Sekarang harusnya sudah jarang ada yang lewat. Pantas saja banyak rumput liar, basah dan licin. Tapi kalau jalan lewat sana lebih cepat sampai ke sekolah. Benarkah? Benar. Di sampingnya ada sungai kecil dan harus melewati sehamparan hutan bambu besar. Kedengarannya sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Sangat mudah tersesat di dalam hutan bambu. Di dalam itu tidak bisa jelas melihat arah. Benar. Lagi pula di dalam hutan bambu ada ular dan serangga. Orang dewasa tidak suka anak-anak mendekat ke sana. Hah? Rupanya begitu. Untung kami tidak ketemu. Anak-anak sebaiknya tidak pergi ke tempat yang seperti hutan bambu itu. Xiaolice, ibu beritahu. Cukup hari ini kalian lewat jalan itu. Nanti jangan lewat jalan situ lagi. Mengerti? Ibu, saya mengerti. Sebenarnya saya juga tidak suka hutan bambu itu. Lumayan. Kalian punya semangat berpetualang itu baik. Kalau bukan Afu bersikeras, saya pasti tidak berani. Dia membuat saya menyadari betapa pentingnya mengubah pemikiran. Hal yang ingin dilakukan harus dilakukan dengan berani. Jangan takut gagal. Tapi sebelum melakukan itu, harus mempertimbangkan akibat dan untung ruginya. Ya.